Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait yaitu skill-skill dan kemampuan dari Okita Shoji yang mana telah dibocorkan dalam manga Shinsengumi Requiem. Nah, skill-skill Okita Shoji ini sudah diperlihatkan pada saat dia melawan para penjahat. Apalagi kemampuan Okita Shoji pada saat melawan Serizawa Kamo di manga Shinsengumi Requiem. Dan ada kemungkinan besar nih bahwa skill-skill dari Okita Shoji ini akan diperlihatkan di pertarungan ronde ke-10 antara Okita Shoji versus Sanao no Mikoto. Jadi, apa saja sih skill-skill dari Okita Shoji? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya. Yang pertama, yaitu kemampuan Kami Speed. Okita adalah yang terkuat dari pasukannya karena beberapa faktor. Di antaranya, dia sangat menonjol terutama karena kecepatannya yang tidak masuk akal. Dengan kecepatannya, dia dapat mudah berpindah tempat saat bertarung. Dia sudah memotong tubuh lawannya bahkan sebelum lawannya menyadarinya. Bahkan juga, Kurokochi Momojiro, seorang pria yang dikenal sebagai pendekar pedang tercepat, tidak bisa mengikuti kecepatan Okita Shoji. Yang kedua, kemampuan impulsi super. Kemampuan ini berhubungan langsung dengan kecepatannya karena Okita Shoji memiliki kekuatan yang sangat besar yang terletak di kakinya. Hal ini juga mempengaruhi kemampuannya untuk melompat. Karena sejak kecil, Okita sudah biasa melompat lebih dari 2 meter di atas tanah, terus-menerus tanpa istirahat. Yang ketiga, yaitu kemampuan ketahanan tubuh. Meskipun Okita belum mencapai ketahanan super, dia terbukti memiliki ketahanan fisik yang cukup tinggi. Dengan mempertimbangkan ukuran tubuhnya, dia mampu untuk bangun setelah dipukul di perut oleh Serizawa Kamo, yang dalam satu pukulan membuatnya menabrak tiang kayu dan jatuh beberapa meter. Harus diingat bahwa Serizawa Kamo adalah seseorang yang memiliki kekuatan yang mengerikan karena dia cukup kuat untuk membunuh orang dewasa dengan satu pukulan saja. Yang keempat, yaitu kemampuan Panther. Di Chiruran, pendekar pedang terbaik mampu membuat lawan mereka merasa bahwa mereka telah dicabik hanya dengan hawa kehadiran mereka. Dan untuk melakukannya, mereka menggambarkan hawa nafsunya sebagai wujud binatang. Di sini, Okita berhasil melakukan efek ini pada seseorang yang sekuat dan sedingin Serizawa Kamo, yang merasa bahwa Okita telah membelahnya menjadi 2 sebelum pertarungan dimulai, dan juga merasa bahwa dia adalah Panther yang sedang berburu dan membunuh mangsanya. Yang kelima, yaitu kemampuan Onigo. Dasar dari teknik khusus Okita ini, Onigo adalah untuk mempercepat laju jantung, di mana jantung dipaksa memompa darah untuk mencapai tingkat kekuatan dan kecepatan secara eksponensial. Dalam bentuk ini, mata Okita biasanya yang berwarna kuning berubah menjadi merah terang yang dapat bersinar dalam gelap. Sayangnya, penggunaan teknik ini secara terus-menerus dapat menyebabkan Okita pingsan karena kelelahan. Dan pada akhirnya, Okita pun memiliki penyakit tuberkulosis setelah bertarung melawan Serizawa Kamo karena memaksa kemampuan ini terus-menerus sehingga teknik ini melukai organ dalamnya seperti paru-paru dan hati. Yang keenam, yaitu kemampuan haus darah. Okita adalah seseorang yang tidak bisa mengendalikan dirinya dalam pertempuran. Dan meskipun fakta bahwa Kando Isami membantunya untuk memperlambat dan mengendalikan naluri itu, namun naluri Okita Shoji terus-menerus meningkat membuatnya mengalahkan lawan yang sangat kuat seperti Serizawa Kamo yang mengalahkannya dalam pertemuan pertamanya. Karena itu, Okita dapat mengalahkan Serizawa dan membuatnya tunduk kepadanya.
Yang ketujuh, yaitu kemampuan Iaijutsu. Ini adalah seni bela diri yang diterapkan dalam berbagai teknik yang terdiri dari melukai lawan dengan kecepatan tinggi dalam satu gerakan langsung. Meskipun Okita jarang menggunakan jenis serangan ini di Chiruran, saat dia menggunakannya, dia menunjukkan kepada lawannya bahwa dia tidak bisa dianggap remeh karena penampilannya. Iaijutsu Okita begitu cepat, bahkan saat dia berada dalam posisi sakit TBC saat bertarung. Ia mampu memotong leher Itou Kashitoru tanpa dia sadari. Yang kedelapan, yaitu kemampuan Sandanzuki. Sandanzuki atau tiga tebasan juga dikenal sebagai Mumyoken, pedang tanpa cahaya, adalah teknik paling kuat yang dimiliki Okita. Teknik ini terdiri dari memberikan tiga tebasan dengan kecepatan sedemikian rupa, sehingga memberikan kesan kepada lawan bahwa tiga tebasan dilakukan pada saat yang bersamaan. Okita mampu membunuh beberapa musuh dengan teknik yang tak terkalahkan ini, menjadikan saat-saat puncaknya dari teknik ini saat ia menggunakannya untuk menyerang beberapa titik tubuh Serizawa Kamo dan mengalahkannya. Yang kesembilan, yaitu kemampuan katana Kasu Kiyomitsu. Di Chiruran, Okita menggunakan beberapa katana, tetapi tentang katana ini dia menggunakan tiga diantaranya, yaitu Kukuichi Monji, Yamato Mamoru, dan Kasu Kiyomitsu. Dan Kasu Kiyomitsu adalah katana terakhirnya dan juga katana utamanya. Katana ini berjenis katana pendek yang membantu Okita bertarung dengan sempurna dan menjaga keseimbangannya, karena dia tidak bisa menggunakan katana normal karena tinggi dan tekniknya. Dengan katana ini, Okita mampu memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan skill dan kemampuan Okita Shoji yang kemungkinan besar akan diperlihatkan di pertarungan ronde 10 melawan Susanoo no Mikoto. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasannya? Apakah seru atau kalian punya pendapat lain? Silahkan kita diskusi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tawa-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!